Bab 275. Bunuh. Dang. Belati itu disapu di leher warrior Yang, namun keris itu seperti diseka pada besi hitam yang keras, menimbulkan suara keras pertentangan emas dan besi. Jerry Leng yang memegang belati terkejut, jelas, dia tidak menyangka kalau tubuh warrior Yang sudah sebegitu menakutkan. Segera, Jerry Leng kembali ke akal sehatnya. Tanpa ragu-ragu, tubuhnya gemetar dan muncul dengan aneh. Di tempat yang sama, ketika dia muncul berikutnya, itu sudah 10 kaki jauhnya. Melihat pihak lain menghilang dari pandangan, wajah warrior yang sangat serius. Sebelumnya, jika bukan karena kekuatan fisiknya, takutnya dia sudah menjadi mayat tanpa kepala saat ini. Pembunuh alam pemenang ini mungkin tidak menakutkan dalam kemampuan tempur mereka yang sebenarnya, tetapi kemampuan pembunuhan ini membuatnya harus cemburu. Sama seperti waktu yang dipilih oleh lawan sebelumnya, waktu itu adalah ketika dia melepaskan penjagaannya dan seluruh tubuhnya rileks. Momen halus inilah yang secara akurat ditangkap oleh lawan. Setelah mengambil napas dalam-dalam, warrior yang mulai menjadi serius. Sekarang lawan sudah mengetahui kekuatan fisiknya, lawan pasti akan melakukan yang terbaik saat dia melakukan gerakan lain. Tentu saja, dia tidak takut pada lawan, tetapi dia benar-benar tidak ingin ditebas oleh lawan seperti sebelumnya yang kemudian dia hanya bisa melihat lawan pergi menjauh. Perasaan ini benar-benar menyedihkan. Sambil menggelengkan kepalanya, warrior yang berjalan perlahan ke arah Windy yang telah ditusuk seperti landak oleh 36 pedang hitam. Memandang Windy yang sudah mati dan tidak bisa mati lagi, warrior yang dengan pikiran, 36 pedang hitam terbang kembali ke dalam kotak pedang. Kemudian warrior yang bergerak dengan tangan kanan dan cincin penyimpanan yang dikenakan di jari telunjuk Windy melayang ke tangannya. Melirik barang-barang di cincin penyimpanan, warrior yang menggelengkan kepalanya, kilatan kekecewaan melintas di matanya. Di cincin penyimpanan, tidak ada yang lebih dari 1000 batu energi. Pembunuh ini begitu miskin. Melihat dengan jijik mayat Windy di tanah, warrior yang hendak pergi saat ini, secara tidak sengaja melihat pelat besi merah di pinggang Windy. Setelah merasa ragu sejenak, warrior yang bergerak dengan tangan kanannya, dan pelat besi merah terbang ke tangannya. Setelah pandangan menetap, terlihat bahwa bagian depan pelat besi itu tertulis dengan kata merah cerah, darah. Setelah memikirkannya sejenak, warrior yang mungkin mengerti, medali besi ini apa? Pelat besi ini seharusnya menjadi sertifikat identitas organisasi pembunuh berdarah. Setelah merasa ragu, warrior yang memasukkan medali besi ke dalam cincin penyimpanannya. Hal ini mungkin akan berguna di masa depan. Setelah meletakkan pelat besi, warrior yang tidak tinggal di sana lagi. Dengan satu gerakan, dia melesat menuju kedalaman pegunungan puluhan ribu. Tepat setelah warrior yang berjalan sekitar 1/4 jam, Jerry Leng tiba-tiba muncul dengan aneh di tempat warrior yang berdiri. Melihat ke arah mana warrior yang pergi dan menuju ke arah mayat Windy. Melihat mayat Windy, mata Jerry Leng sangat serius. Sebelumnya, ketika Windy melawan warrior yang, dia sudah datang ke sini, tetapi dia tidak bergerak, dia sedang menunggu kesempatan terbaik. Akhirnya, seperti yang dia pikirkan, dia menunggu waktu terbaik. Namun, apa yang tidak diduga adalah bahwa tubuh fisik warrior yang sebenarnya sangat kuat, sehingga sangat menakutkan, bahkan lebih keras daripada besi yang dalam. Pada saat ini, Silver tiba-tiba muncul di samping Jerry Leng dengan aneh, melihat mayat Windy di kejauhan, sedikit mengernyit, kemudian menatap Jerry Leng dan berkata, "Apakah kamu melawannya?" Jerry Leng mengangguk dan berkata, "Kamu benar."
Warrior yang ini layak menjadi nomor 1 dalam daftar peringkat Qingyun. Kekuatannya tidak lebih lemah dari pendekar hitam biasa. Windy pun mati di tangannya. Selain meremehkan musuh yang ceroboh, kekuatan warrior yang sendiri adalah yang terpenting. Tidak heran kami bertiga akan dikirim untuk melakukan misi ini pada saat yang bersamaan. Kuat. Silver terkekeh dan berkata, ini benar. Aku belum pernah menemukan target yang menarik selama bertahun-tahun. Tahukah kamu? Saat aku terluka olehnya sebelumnya, kegembiraan semacam itu membuat aku merasa, sepertinya itu kembali lagi. Yang di atas berjanji, bahwa dengan membunuhnya, kita bisa menjadi pembunuh bumi, tapi sekarang, bahkan jika di atas menyerah pada pembunuhannya, aku pribadi tidak akan menyerah. Cherry Leng melirik Silver dengan samar, lalu berkata, semoga perjalanan pembunuhanmu menyenangkan. Di akhir ucapannya, sosok Cherry Leng gemetar dan menghilang di tempat. Silver berdengus dingin, kemudian tidak berhenti, sosoknya gemetar dan dia terbang menjauh. Di dataran, warrior yang berlari cepat ke arah Grey. Dalam perjalanan, dia menjaga kewaspadaan tingkat tinggi setiap saat. Namun, yang membuatnya sedikit tertekan adalah, kedua pembunuh itu tidak pernah muncul lagi dalam 2 hari terakhir. Tapi, warrior yang yakin, bahwa kedua pembunuh ini sangat dekat dengannya, mungkin mereka sedang menatapnya di suatu tempat. Mereka menunggu waktu yang tepat, kemudian akan memberinya serangan fatal. Karena itu, dalam 2 hari terakhir, dia belum memasang jebakan untuk saling melawan musuh. Sekarang, yang harus dia lakukan bukanlah bagaimana cara membunuh lawan, tetapi menyingkirkan lawan terlebih dahulu dan menggunakan julukan gelap. Karena dengan begitu, dia memiliki kesempatan untuk membunuh lawan. Jika tidak, dengan tubuh aneh lawan, tidak ada gunanya memanggil semua raja monster. Tapi, untuk menyingkirkan lawan dan mengubah cahaya menjadi kegelapan, dia hanya bisa memanggil Grey. Setelah Grey melakukan perjalanan, juga setelah 2 hari bergegas, warrior yang bersiap untuk memulai serangan balik. Namun, pada saat ini, tiba-tiba ada suara pertempuran di kejauhan. Warrior yang mengerutkan kening, membuat keputusan tegas, menghentikan penyergapan, kemudian menyingkirkan Grey dan melesat ke depan. Ada suara perkelahian, pasti tidak mungkin untuk menyergap kedua pembunuh itu. Karena jika pihak lain mendengar suara pertempuran, mereka pasti akan berjaga-jaga. Hanya saja, warrior yang masih sedikit bingung, karena meskipun tempat ini tidak jauh dari pegunungan puluhan ribu, namun juga berada di tepi dalam pegunungan puluhan ribu. Alasan mengapa dia bisa mencapai tempat ini adalah karena Grey yang memimpin. Dapat dikatakan, bahwa tempat ini sudah menjadi dunia monster hitam. Jika manusia melakukan sesuatu di sini, tidak diragukan lagi itu adalah tindakan mencari kematian. Di sebuah bukit, 2 wanita saling membelakangi, memegang pedang panjang. Di sekitar mereka, ada 20 raja singa api dan mayat singa di mana-mana. Ketika warrior yang bergegas ke tempat ini dan melihat mayat singa di mana-mana, dia langsung kaget. Dia tahu akan kekuatan raja singa api, dan 2 wanita di depannya mampu membunuh begitu banyak raja singa api. Maklum, ranah 2 perempuan ini baru level pertama alam pemenang. Warrior yang mulai memperhatikan kedua wanita itu. Kedua wanita itu berusia sekitar 20 tahun, dengan penampilan yang cantik, terutama wanita di sebelah kiri. Dia memiliki tubuh yang ramping, tubuh yang tidak kurus maupun gemuk. Meskipun penampilannya memang tidak ada tandingannya, namun memiliki gaya yang berbeda. Apalagi saat ini dikelilingi oleh singa,
senyum tipis di wajah wanita itu membuatnya semakin menawan. Wanita di sebelah kanan sedikit gemuk, wajahnya agak bulat, tetapi dia tidak kehilangan kecantikannya. Terutama mata besar yang sangat berkaca itu, membuat sulit dilupakan pada pandangan pertama. Bagaimanapun, dalam kesan warrior yang, seorang wanita dengan bentuk tubuh seperti itu tidak jelek. Wanita ini adalah yang pertama. Hanya saja, tampilan wanita saat ini adalah kebalikan dari wanita yang tersenyum di sebelahnya. Wajah wanita itu bermartabat saat ini, dan ada kilatan kekhawatiran di mata besar berkaca itu. Winda Liu, apa yang harus kita lakukan? Singa-singa itu membunuh semakin banyak, dan kita tidak bisa membunuh mereka sama sekali. Ketika energi hitam di tubuh kita habis, tempat hantu ini akan menjadi tempat pemakaman kita. Aku tidak mau mati, apalagi menjadi makanan bagi hewan-hewan ini, kata wanita yang sedikit gemuk itu dengan cemas kepada wanita di belakangnya. Wanita bernama Winda Liu terkekeh ringan dan berkata, "Jangan khawatir, Yenny Kai, ada kakak di sini, tidak perlu takut walaupun ada banyak raja singa." Ketika selesai berkata, jari-jari kakinya menyentuh tanah dengan ringan dan tubuhnya terlontar ke depan. Setelah melangkahkan satu kaki, dia tiba-tiba menyentuh tanah dengan jari-jari kakinya lagi, kemudian tubuhnya berputar di tempat. Pada saat yang sama, pedang panjang di tangannya tersapu dengan sangat alami. Tiba-tiba, energi pedang seputih salju menyerang singa api pemenang tingkat ke-6 di hadapannya dalam bentuk setengah bulan. Karena peringkat ke-6 pemenang singa api terlalu besar, mereka tidak bisa menghindari energi pedang ini sama sekali, dan bersentuhan dengan energi pedang ini. Dengan suara, Chief, monster hitam pemenang 6 tingkat, tiba-tiba berubah menjadi 12 bayangan dalam tatapan ngeri warrior yang membunuh 6 tingkat pemenang monster hitam dengan satu pedang. Tentu saja, warrior yang terkejut bahwa wanita di depannya menyadari jiwa pedang, dan itu yang ketiga. Sayangku, luar biasa. Pada saat ini, wanita bernama Yenny Kai tiba-tiba berteriak, dan berlari ke wanita bernama Winda Liu, lalu memeluknya dengan erat, dan ada ledakan di wajah wanita bernama Winda Liu. Warrior yang melihat dalam kegelapan tercengang. Winda Liu tersipu dan hendak berbicara. Pada saat ini, raja-raja singa api di sekitar mereka tiba-tiba meraung, kemudian bergegas ke arah mereka berdua dengan ganas. Jelas, tindakannya sebelumnya membuat marah para raja singa tingkat ini. Tidak hanya itu, seluruh tanah mulai sedikit bergetar. Segera setelah itu, dari kejauhan, pandangan kedua wanita itu, kelompok singa api yang tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba muncul, kemudian bergegas ke arah mereka seperti kuda yang berlari kencang. Melihat adegan ini, kedua wanita itu berubah warna. Meskipun mereka sangat kuat, mereka harus menghadapi begitu banyak binatang buas. Apalagi mereka berdua, aku khawatir, bahkan yang kuat dari alam spiritual hanya mampu mundur sementara. Setelah Winda Liu ragu sejenak, kemudian dengan tegas, menarik wanita di sebelahnya yang benar-benar ketakutan dan melompat. Pada saat dia melompat, sepasang sayap putih yang diubah oleh energi hitam, muncul di belakang bahunya. Pada saat ini, keraguan muncul lagi di matanya. Kemudian, dia menghela napas dengan suara rendah, dan sosoknya bergerak. Setelah beberapa napas, dia mendarat di tempat persembunyian warrior yang melihat wanita ini tiba-tiba datang ke tempatnya. Warrior yang terkejut, apa yang akan dia lakukan? Tepat ketika dia kebingungan, wanita bernama Winda Liu tiba-tiba meraih bahunya, lalu naik ke udara dan terbang ke kejauhan. Melihat kumpulan monster hitam yang padat di bawah,
warrior yang berkedip kepada wanita di sampingnya. Apakah wanita ini menyelamatkan dirinya sendiri? Mengapa dia menyelamatkan dirinya sendiri? Lantas, apakah dirinya bertemu orang baik dalam legenda? Bersambung.